Cinta rek. Lagi-lagi balik ke bahasa ya. Kemudian kalau kita ngomong cinta, di Jawa ada macam-macam cinta. Ada seh, ada tresno, ada di Jawa kuno isono macam-macam meneh. Anahata, ada banyak persepsi tentang cinta tersebut. Karena cinta yang kita sebut sebagai cinta sekarang cuma urusan, kadang-kadang cuma urusan lawan jenis. Kalau saya melihat begini betapa fundamentalnya yang namanya cinta. Kalau ada kalimat bahwa karena cintanya Allah kepada Nur Muhammad maka diciptakan jagat raya, berarti cinta sangat fundamental terhadap adanya jagat ini. Jadi saya melihatnya sederhananya begini. Kalau ini abstraksi berbicara ya. Kalau benda untuk bisa berada membutuhkan ruang, paham maksudnya ya? Untuk bisa benda berada itu membutuhkan yang namanya ruang. Tanpa ada ruang gak akan ada yang namanya benda. Itu relasinya sama seperti ketika kata kerja, melakukan sesuatu, bergerak atau dinamika, itu akan ada kalau ada yang namanya cinta. Jadi ruangnya kata kerja adalah cinta. Paham gak maksud saya? Itu relasinya seperti itu yang saya pahami. Jadi cinta bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Gak usah yang lebar-lebar, manusia saja. Ketika kecil, cinta yang dia ekspresikan dengan cinta adalah semua hubungannya dengan aku dulu. Aku senang mencintai aku. Bagaimana ekspresi dari mencintai aku? Mainanku, ibuku, iki wekku, kabeh punya aku semua, berbagi aja nggak mau. Karena itu pelajaran pertamanya dia harus ketika dia punya wadak, dia harus mencintai wadaknya agar bertahan hidup lebih lama. Dia harus menjaga badannya agar hidup lebih lama. Kenapa? Agar dia punya kesempatan untuk memahami cinta yang lebih luas. Setelah itu dewasa sedikit, remaja gini mulai diganggu sama hormon-hormon. Bukan diganggu, dikasih iklan sama hormon-hormon. Cintanya seolah-olah berkembang. Aku cinta padamu, dek. Telek. Sorry ngomong. Itu bukan kata yang buruk itu. Masa ngomong pupuk kompos, enak ya. Karena gini kadang-kadang, aku cinta padamu, ketika ditolak cintanya langsung hilang. Jadi benci. Kamu masih cinta sama dirimu sendiri kok. Cuman sekarang objeknya adalah orang lain. Mencoba mengekspresikan cintamu pada dirimu sendiri cuman lewat orang lain. Sehingga cinta itu kemudian banyak syaratnya. Kamu mau tak terusin cintanya, kamu gak mau tak ganti, tak pindah cintanya. Kan gitu. Nanti berkembang dewasa lagi, punya anak. Anda kemudian merasakan cinta itu sudah tanpa syarat kalau sama anak. Anda dikencingin mukanya sama anak, gak langsung diputus jadi anak. Coba Anda dikencingin sama pacar Anda sekarang, apa malah seneng? Loro begini. Jadi kan beda, paham maksud saya? Ini jadi kemudian cinta tanpa syarat, cinta kepada benar-benar kepada makhluk lain cinta. Ini kalau lihat arahnya cintanya semakin lebar mengembang. Tadinya cinta yang dia bedakan adalah aku dan kamu, kemudian aku mencintaimu, padahal masih mencintai diri sendiri, cuman ekspresinya lewat orang lain. Kemudian cintanya tambah dewasa. Ini yang didorong oleh pertumbuhan kedewasaan manusia. Jadi ini yang maksudnya dipaksa oleh Tuhan untuk faham. Jadi sama anak, terus kemudian kamu cinta sama anak. Tidak ada orang tua yang tidak cinta total sama anak, bahkan hewan sekalipun. Terus nanti tambah dewasa lagi, ini nanti kalau udah mulai berumur, dia coba cari yang sudah berkeluarga. Pasti dia mencari kumpulan yang lain. Entah sama-sama kumpulan ngaji, entah kumpulan gaple, entah kumpulan pecinta PS, PSIM. PSIS, PSK, kundulmu PSK, PSIS. Jadi aktif di RT, kumpulan RT. Jadi mencari komunitasnya agar mereka bisa mengekspresikan cinta bersama-sama. Jadi akarnya itu cinta semua itu. Jadi cinta berkembang, cinta punya banyak tahap. Dan perkembangan cinta itu juga meningkatkan kesadaran tentang aku. Kamu cinta nggak sama tanganmu? Kamu pernah mikir gitu? Aku cinta banget sama tanganku. Nek sing jomblo-jomblo mungkin gitu ya. Tapi kalau yang nggak jomblo nggak biasanya.
Rasa mikir aneh-aneh gue. Ora apa kaki, menuju tangan lah kaki. Nek tangan gue mikirnya sabun gue. Apa kaki? Orang keceplosan sengaja. Kalau sing guyu berarti paham gue. Apa namanya? Misalnya kamu pernah mengikrarkan aku cinta sama kakiku gitu nggak? Nggak pernah. Kenapa? Karena kamu sudah tahu persis bahwa kakimu adalah kamu. Kamu cintai tanpa syarat. Nggak usah pakai nggak usah pakai iming-iming apa pasti kamu bela kakimu. Kalau sakit kamu sembuhkan. Kalau pegel kamu pijatkan. Kalau ibumu tiba-tiba jatuh di kamar mandi, kamu menolong pakai alasan nggak? Ini agar aku masuk surga, ini agar Tuhan nurano, nggak ada pikiran toh, langsung otomatis nolong. Kenapa? Karena kamu aku sebagai potongan dari hidup yang diciptakan Tuhan, akunya sudah melebar sampai pada ibumu. Jadi kamu menolong ibumu bukan seperti menolong orang lain, kamu menolong seperti menolong dirimu sendiri. Ini kalau manusia di muka bumi sudah akunya semuka bumi, nggak perlu yang namanya toleransi, nggak perlu yang namanya menghormati orang lain, nggak perlu pelajaran seperti itu, nggak perlu. Kenapa? Karena kamu otomatis akan melakukan. Karena itu adalah aku. Paham maksud saya? Misalnya gini, kamu ada cewek diketak palanya, kamu ngerasa sakit nggak? Orang kenal kok, loro po. Kalau nggak kenal mungkin kamu nggak ngapa-ngapain. Kalau itu pacarmu diketak orang lain, langsung cinceng katok, cinceng kelambi, nggak golok. Karena kamu merasakan sakitnya. Umat Islam seharusnya merasakan itu. Kalau satu yang sakit, yang lain juga merasa sakit. Kenapa? Karena itu satu badan, ini aku semuanya. Dan seharusnya tidak berhenti di situ. Kenapa? Karena bedanya manusia dengan hewan. Wadahnya sama-sama butuh makan, sama-sama butuh tidur, sama-sama butuh berkembang biak. Bedanya hanya dua. Bedanya hanya, ada satu perbedaan yang perlu diperhatikan. Naluri dari hewan adalah memberi batas. Iki areaku, jangan ngelewatin. Anda pernah lihat kan kucing kencing di mana, anjing kencing di mana untuk membatasi ini daerahku. Dia memberi batas. Manusia arahnya adalah mengembangkan diri. Dia pengen tidak ada batasnya. Kalau sudah paham, pengen dikembangkan, lebih paham. Kalau sudah cinta, pengen dikembangkan, lebih cinta lagi, dan seterusnya. Kadang-kadang perkembangan itu arahnya paralel, bukan seri. Jadi kalau sudah cinta A, iki wis sudah segini gedenya, pengen mengembangkan cinta, yuk tambahlah, gini loh bayangannya. Kan bisa sebenarnya intensifikasi kepada makhluk yang kamu sayangi itu, karena cinta terus berkembang, cinta terus melebar. Tidak hanya kepada pasangan, tapi kalau kamu ngelihat, misalnya cowok ngelihat cewek cinta, yang kamu lihat perbedaannya adalah laki-laki mencintai perempuan. Ketika kesadaranmu naik, yang mencintai adalah manusia mencintai manusia. Itu sudah bisa siapa saja. Naik lagi, makhluk Tuhan mencintai makhluk Tuhan. Itu kewan-kewan itu dicintai semuanya. Betul kan? Bagaimana cara mencintai hewan? Dengan menghargai, memberi makan, ikut menjaga, dan seterusnya. Karena ketinggal kesadaranmu di mana posisimu, itu akan mengekspresikan cintamu pada posisi yang mana. Jadi kalau pertanyaannya apakah yakin dulu atau cinta dulu, ini lagi-lagi ada limitasi bahasa. Percaya itu ada dua jenis, paling sedikit ada dua jenis. Percaya kepada sesuatu yang kamu tidak tahu. Dan satu lagi, percaya bahwa sesuatu yang kamu tahu itu pasti terjadi dan tidak akan bergeser. Itu dua jenis percaya yang berbeda. Saya misalnya gini, saya ngomong sama kamu, ada manusia berkepala dua, percaya nggak? Kalaupun kamu ngomong percaya, itu percaya yang tidak kamu ketahui. Paham ya? Tergantung siapa sih ngomong. Nek ngomong aku mungkin ya cangkemmu paling gitu. Tapi kalau yang ngomong Pak Ustadz, masuk ngapusi Pak Ustadz mungkin kan gitu. Tapi ada lagi jenis kepercayaan yang kamu tahu itu tidak akan berubah sepanjang masa. Contohnya kamu percaya pada gravitasi. Walaupun tidak mengikrarkan kamu percaya, tapi bawah sadar di dalam hatimu kamu percaya sama gravitasi. Kalau kamu satu detik tidak percaya pada gravitasi, kamu nggak berani pipis. Satu-satunya hal yang bisa memperlambat waktu adalah rindu. Jarak telah membuat kita semakin jarang bertemu.
Jarak telah menghadirkan ruang-ruang sepi di dada kita. Kamu dan aku bahkan seringkali merasa sendiri saat berada di keramaian pesta. Aku mencari-cari kamu di kepalaku, membawa kamu kemana saja aku pergi. Sesekali aku mendatangi tempat-tempat yang sering kita kunjungi, hanya untuk mempercepat waktu, hanya untuk memastikan kita akan segera bertemu. Hujan juga datang membawa pulang kehangatanmu di kepalaku, sementara tubuhku harus tabah menikmati dinginnya waktu. Namun demi semua hal yang sudah kita sepakati, aku pun mengerti. Aku harus sabar menanti. Aku harus memperjuangkan apa-apa yang aku miliki. Kamu memiliki aku memiliki kamu. Dan segala hal yang terjadi kini hanya bagian dari perjuangan yang akan kita nikmati nanti. Aku belajar menyabarkan hati bahwa perasaan lelah ini tidak akan sia-sia, bahwa segala rindu yang terasa akan menemukan bahagia pada waktunya.